Singkirin beberapa hal ini, biar koneksi WiFi lu ngebut. Simak sampai habis video ini dan jangan lupa subscribe atau follow Bahas Dunia dan mari kita bahas sama-sama seputar hal menarik dan pengetahuan baru di dunia ini, yang mungkin lu belum tahu. Zaman sekarang apa-apa itu serba digital. Mau itu ngirim pesan, berinteraksi, bagiin berita, streaming film, nyimpen kenangan, dan lain-lain. Salah satu faktor kenyamanan kita hidup dalam dunia digital itu adalah koneksi internet. Untuk kecepatan internet di Indonesia sendiri, dalam kategori fixed broadband, masih menduduki peringkat 121 dari 152 negara. Ini udah berada di urutan paling dasar ya, Brody. Banyak banget faktor yang mempengaruhi kualitas kecepatan internet, seperti paket langganan, kondisi cuaca, pemeliharaan jaringan, serta penggunaan. Namun, bagi pengguna WiFi, ternyata ada loh beberapa barang ini yang bisa ngebuat WiFi kita jadi terasa lama, lambat, lelet, lemot, sampai rasanya kita mau ngajak berantem jaringan yang kita pakai. Ini dia beberapa barangnya. Yang pertama ada permukaan mengkilap seperti logam dan cermin. Selain logam dan cermin, permukaan mengkilap apapun itu kayak rambut lu yang klimis atau kepala lu yang botak dan licin. Bercanda ya, Brody. Sama halnya kayak cahaya yang mantul kalau cahaya itu mengarah ke benda yang mengkilap. Sinyal router WiFi itu bisa mengarah ke arah yang nggak menentu akibat pantulan dari benda mengkilap ini. Alhasil, sinyal yang kita terima jadi suka kurang stabil. Kemudian ada microwave. Sinar elektromagnet pada microwave itu berfungsi sebagai pemanas makanan. Sedangkan sinar elektromagnet pada WiFi untuk memancarkan gelombang radio. Tapi yang jadi masalahnya, kedua frekuensi ini beroperasi dalam frekuensi yang sama. Karena kesamaan ini bisa ngakibatin gangguan pada WiFi dan menurunkan kecepatan dari WiFi itu sendiri. Jadi, lu harus jauhkan WiFi dari microwave. Kalau masih lemot juga, lu masukin aja WiFi-nya ke microwave terus pasang baru. Oke, lanjut. Ada furnitur besar dan benda padat. Kalau misalkan rumah lu berada di antara gedung-gedung besar dan internet lu itu terasa lemot, itu hal wajar. Karena penyebaran sinyal itu mengikuti arah angin. Sedangkan angin nggak bisa menembus benda-benda yang padat. Itu juga berpengaruh dalam penyebaran sinyal di dalam ruangan rumah. Lemari antik yang megah, jam dinding besar, atau patung marmer yang padat, seperti akuarium besar, dapat melemahkan sinyal router WiFi jika menghalangi. Panjang gelombang frekuensi WiFi jauh lebih pendek daripada gelombang yang digunakan dalam transmisi siaran radio atau TV lama, sehingga lebih mungkin mengalami degradasi saat melewati benda padat. Proses ini secara teknis dikenal sebagai atenuasi. Kemudian perangkat Bluetooth. Perangkat Bluetooth kayak speaker atau proyektor digital dapat menghalangi sinyal WiFi jika terlalu dekat dengan router. Udah jelas ya, karena perangkat apapun yang mengirim atau menerima sinyal nirkabel dapat menyebabkan gangguan pada sinyal WiFi. Kalau contoh perangkat non-Bluetooth-nya itu adalah telepon nirkabel. Telepon mewah era 90-an ini, juga kalau lo taruh dekat router WiFi, ini bisa menyebabkan sinyal lu down sampai ke perut bumi. So, langsung eksekusi aja. Setelah itu ada barang elektronik seperti TV. Router WiFi yang ditaruh di dekat TV, itu juga dapat menyebabkan gangguan pada sinyal. Seperti halnya microwave, ada beberapa pancaran frekuensi TV yang sama dengan pancaran frekuensi jaringan WiFi yang kita pakai. Jadi kalau barang ini saling berdekatan, bukannya saling baper dan jatuh cinta, tapi malah baku hantam. Dan yes, akibat dari baku hantam kedua frekuensi ini, dampaknya sinyal lu jadi lemot. Selain TV, barang elektronik lainnya kayak lampu neon dan proyektor juga bisa mempengaruhi kecepatan internet sinyal WiFi kita. Yang terakhir, akuarium ikan dan wadah cairan besar lainnya. Terkadang tetesan air kecil saja sudah cukup untuk menghalangi sinyal WiFi. Dua peneliti komputer di The Conversation mengungkapkan sinyal nirkabel di luar rumah atau gedung dapat terpengaruh oleh curah hujan. Karena tetesan air dapat menyerap sebagian sinyal yang dapat mengakibatkan tingkat jangkauan lebih rendah. Jadi, itu beberapa hal yang mempengaruhi kecepatan internet atau kualitas jaringan WiFi kita. Kita sama-sama berharap semoga kualitas internet di Indonesia dapat berkembang pesat demi mengikuti perkembangan dunia yang sedang terjadi saat ini.